Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Zulfani, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan NIM 25111111582. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA IP Inweteko kelas 11 dengan materi menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hadirin sekalian? Alhamdulillah. Apakah kelas ini sudah bersih? Alhamdulillah. Oke. Kebersihan itu nomor 1 ya, supaya kita belajar itu nyaman. Kalau kelasnya nggak bersih, otomatis belajar tidak nyaman. Apakah ada teman kalian yang sakit atau kurang sehat? Ada. Berapa orang? 5 orang. Ya, semoga teman kalian yang sakit, kita doakan supaya mereka cepat sembuh agar kembali belajar seperti biasa bersama kalian. Amin ya rabbal alamin. Baik, ketua kelas silahkan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka kitabun sholiyan ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala Baik, hadirin sekalian, saya akan mengecek kehadiran terlebih dahulu sebelum kita lanjut materi. Aldi Julian Saputra, Alif Munardi, Alizatul Ayunia, sakit ya. Anugrah, sakit. Azib Ja'far, Bayu Karya Pratama, Cahaya Dede Mardianti, Dwi Aryana Akrab, Fikram Ba Abdullah, Intan Nuraini. Oke, saudara sekalian, hari ini pembahasan kita yakni menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Namun sebelum kita lanjut kepada pembahasan hari ini, mungkin ada yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin. Oke, Bayu Karya Pratama. Memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan mengikuti ajaran. Ya, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, menutupi aib orang lain. Apa itu memenuhi janji? Ya. Memenuhi janji berarti menepati apa yang telah diucapkan atau disepakati baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, dan janji adalah amanah yang harus dijaga oleh setiap mukmin. Oke, itu janji ya. Ucapan yang harus dijaga supaya kita kepada Allah dan kepada sesama manusia, sesama makhluk ini tetap memiliki hubungan yang baik. Karena janji itu sangat penting untuk dijaga. Kemudian apa itu mensyukuri nikmat? Ya, Azib Jafar.
Mensyukuri nikmat ialah syukur, adalah mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala, memujinya dan menggunakan nikmat itu untuk hal yang diridhoinya. Baik, itu mensyukuri nikmat ya. Bagaimana kita agar mendapat keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi kita pada hari ini ialah menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Tujuan pembelajaran, silahkan disimak. Yang pertama, menjelaskan pengertian perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab dan dampak negatifnya. Yang ketiga, menunjukkan sikap menghindari perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Pengertian perkelahian dan tawuran. Ada yang bisa nggak menjelaskan apa itu perkelahian, apa itu tawuran? Silakan katakan. Ya, Bayu, karya pertama. Perkelahian pelajar adalah pertikaian antara individu atau kelompok yang biasanya terjadi karena masalah sepele. Ya. Kalau tawuran apa? Sedangkan tawuran adalah perkelahian pasar dengan pelajar yang sudah terorganisir. Ya. Jadi tawuran dengan perkelahian itu beda. Ya. Kalau perkelahian itu antar individu, sedangkan tawuran berkelompok, berorganisasi, ya, berorganisasi. Nah, itu perbedaan antara tawuran dan perkelahian. Berikutnya faktor penyebab perkelahian atau tawuran. Yang pertama, pengaruh lingkungan pergaulan yang negatif. Yang kedua, rendahnya pengendalian emosi. Yang ketiga, kurangnya pemahaman agama. Yang keempat, lemahnya komunikasi dengan keluarga dan guru. Pengaruh lingkungan ini sangat penting, ya. Jadi lingkungan itu sangat penting untuk dijaga. Jika kita berada pada lingkungan yang negatif, yang nggak baik, maka bisa saja kita akan terpengaruh kepada hal yang tidak baik. Satu contoh, jika kita berada di lingkungan teman-teman kita sering minum khamar atau miras tadi, atau dia sering menggunakan narkoba, atau dia suka tawuran, maka tentu kita bisa jadi akan ikut melakukan tawuran, minum khamar, dan melakukan narkoba. Itu yang pertama. Jadi sangat penting untuk menjaga lingkungan, pilih-pilih lingkungan. Yang kedua, rendahnya pengendalian emosi. Emosi kita harus dijaga. Setiap kita memiliki rasa amarah, akan tetapi perlu dijaga. Jangan sampai kita tidak bisa mengendalikan diri sehingga terjadi yang namanya pertengkaran, tawuran, ya. Bahkan dengan melampiaskan amarah kita lakukan hal-hal yang nggak baik. Yang ketiga, kurangnya pemahaman agama. Sekarang ini, ya, di akhir zaman, kita bisa melihat sekeliling kita. Sangat jarang anak-anak pelajar itu sering mengaji, dekat dengan musola, ya, dekat dengan masjid, apalagi mengikuti pengajian. Sehingga mereka nggak ada bekal dalam menjalani hidup ini untuk menjadi lebih baik. Nah, ini jadi sangat luar biasa. Kita bisa memahami agama, otomatis kita terjaga dari hal-hal yang nggak baik seperti perkelahian tadi, minuman keras dan narkoba tersebut. Maka sangat penting untuk dijaga. Dekatlah dengan guru, dekatlah dengan musola, dekatlah dengan masjid, sering mengikuti pengajian. Nah, begitu ya. Selanjutnya, lemahnya komunikasi dengan keluarga dan guru. Ini tidak ada kesinambungan. Terputus mungkin, sehingga terjadi hal yang tidak kita inginkan. Jadi guru, murid, orang tua harus menyatu. Terjalin komunikasi yang baik, supaya kita tidak mendapatkan hal yang negatif. Ya, kalau sudah guru, murid, dan orang tua ini menyatu,
maka timbullah hal yang baik, ya, timbullah hal yang positif. Berikutnya, bahayanya tawuran. Jadi tawuran itu sangat bahaya. Yang pertama, dapat mengakibatkan luka fisik, bahkan kematian. Sering kita saksikan di media sosial bahwa orang yang tawuran itu bisa mati, bisa juga terluka, ya enggak? Ya, banyak ya kita lihat. Ketika kita buka HP, Facebook, di situ banyak sekali informasi tentang apa? Tentang tawuran, tentang perkelahian dan seterusnya. Yang kedua, merusak masa depan pendidikan. Kalau sudah terjadi itu, otomatis masa depan kita akan rusak. Yang selanjutnya menimbulkan keresahan masyarakat. Tidak ada ceritanya orang yang suka membuat onar, tawuran atau perkelahian itu dapat membuat kenyamanan di masyarakat. Kira-kira ada nggak? Nggak ada. Otomatis akan membuat apa? Kerusuhan, keresahan. Jadi masyarakat kita itu nggak tenang jika kita adalah orang yang suka berkelahi, orang yang suka tawuran. Jadi masyarakat itu resah. Baik, selanjutnya, bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegah perkelahian, yaitu dengan cara membiasakan musyawarah dan sabar, menghindari provokasi, menjalin ukhuwah Islamiyah dan persaudaraan. Ya, jadi sering-sering musyawarah. Jika ada masalah, bertanya dulu. Jangan sampai main hakim sendiri. Harus bertanya apa penyebabnya, apa solusinya. Lalu tenangkan diri dengan bersabar. Selanjutnya menghindari provokasi. Jangan ada di antara kita itu sebagai orang yang memprovokasi, sehingga munculnya perkelahian, munculnya tawuran tersebut. Ya. Biasa itu terjadi sebab apa? Adanya provokasi. Yang ketiga, menjalin ukhuwah Islamiyah dan persaudaraan. Jadi kita dalam hidup ini harus bersama-sama. Ya, tidak boleh ada perkelahian, tidak boleh ada tawuran, supaya hidup kita ini menjadi tenang, supaya hidup kita ini menjadi bahagia, tentram, ya. Itu. Selanjutnya minuman keras atau khamr. Siapa yang bisa? Ya, Ica. Khamr itu jenis minuman yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran. Baik, minuman keras dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran. Jadi orang yang suka minuman keras, ya, akalnya akan hilang. Dia tidak akan sadarkan diri, ya. Dia nggak akan sadarkan diri. Kemudian menimbulkan keresahan, menimbulkan pertikaian. Ini adalah sebab minuman keras. Apa bahaya daripada minuman keras? Yang pertama, merusak akal sehat dan kesehatan tubuh. Yang kedua, menimbulkan kecelakaan, kriminalitas, dan kekerasan. Yang ketiga, menghancurkan masa depan dan menjauhkan dari ibadah. Nah, jadi ini bahayanya minuman keras, ya. Akal sehat kita hilang, kesehatan tubuh kita menjadi rusak, kemudian akan mengacu kepada kecelakaan, ya, kriminal, kemudian menimbulkan kekerasan. Pernah nggak kalian saksikan dalam media? Ada orang yang minum minuman keras, ya, kemudian terjadi kecelakaan. Ada. Terjadi kriminal. Sering, ya, di berita, baik di TV ataupun di media sosial lainnya. Oke, selanjutnya narkoba. Pernah kalian dengar narkoba nggak? Nah, apa itu narkoba? Siapa yang bisa? Apa itu narkoba? Iya, Amri.
narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi dan sintesis yang menyebabkan hilangnya rasa. Oke, baik. Jadi narkoba itu adalah zat berbahaya yang dapat menurunkan kesadaran, menimbulkan ketergantungan, dan merusak tubuh serta jiwa. Supaya kita terhindar dari hal itu, maka tentu kita harus menjauhkan diri dari narkoba. Adik sekalian, selanjutnya saya akan bagikan kelompok masing-masing LKPD yang akan kalian diskusikan dan akan dipresentasikan setelahnya. Kita mulai dari kelompok 1, ya, karena kelompoknya sudah dibagi, jadi tinggal kita bagikan lembarnya saja. Dijawab ya, dijawab, kemudian akan dipresentasikan setelahnya. Oke, silahkan. Waktu hanya 5 menit saja untuk menjawab. Silahkan didiskusikan bersama-sama. Baik, kalau sudah jadi, kita lanjutkan untuk presentasi. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 maju, mewakili. Dengan suara yang keras ya, supaya teman-temannya bisa mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, dampak minuman keras dan narkoba. Jawabannya, minuman keras merusak kesadaran dan iman seorang mukmin atau manusia. Narkoba juga menghancurkan hubungan keluarga serta lingkungan. Mengapa perkelahian antar pelajar dilarang dalam Islam? Karena bertentangan dengan ajaran agama Islam tentang persaudaraan, menyebabkan kecanduan, dosa besar dan gangguan jiwa, dan menyebabkan depresi dan kriminalitas. Dan yang terakhir, berikan kesimpulan. Jadi kesimpulannya di sini, pelajar harus menjadikan akhlak dan iman sebagai benteng agar terhindar dari kesalahan minuman keras dan narkoba. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Presentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami. Jadi soal pertama, tuliskan 3 pertanyaan yang muncul dalam pikiranmu setelah melakukan pengamatan yang tadi. Jadi dari hasil diskusi kami dapat 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara membangun persahabatan yang sehat antar pelajar? Yang kedua, apa dalil Al-Quran tentang larangan munkar? Yang ketiga, bagaimana upaya sekolah dalam mencegah narkoba? Pertanyaan kedua, bagaimana cara menghindari perkelahian pelajar? Jadi ada 2 poin yang kami dapatkan. Yang pertama, sekolah dapat membuat kegiatan positif untuk menghindari perkelahian antar pelajar. Yang kedua, yakni dari masing-masing pihak dapat agar bisa mengendalikan ego kita masing-masing.
Yang pertanyaan ketiga yakni dampak minuman keras dan narkoba. Dari hasil diskusi kami juga mendapatkan 2 poin. Yang pertama, Islam melarang khamar dalam Islam melarang khamar. Sudah dijelaskan pada surat Al-Maidah di ayat 90. Yang kedua, pemerintah dapat mengadakan penyuluhan bahaya narkoba. Dan pertanyaan keempat, mengapa perkelahian antar keluarga dilarang dalam Islam? Kami juga mendapatkan 2 poin. Yang pertama, karena Islam mengajarkan kasih sayang dan melarang permusuhan. Yang kedua, menyebabkan kerusakan fisik, mental, dan keimanan. Jadi hasil kesimpulan dari diskusi kami, pertama, pelajar yang berakhlak mulia akan selalu memilih jalan damai dan menjauhi segala bentuk keburukan. Sekian hasil diskusi dari kami kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 4. Good morning everyone. Good morning. Saya berdirinya saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang hasil diskusi kami dari kelompok 4. Yang pertama ialah tuliskan 3 pertanyaan yang muncul dalam pikiran setelah melakukan pengamatan. Yang pertama, apa penyebab utama perkelahian pelajar? Dan yang kedua, bagaimana dengan demo Ustaz? Apakah hal tersebut diperbolehkan dalam Islam? Dan yang ketiga, apakah rokok merupakan salah satu bentuk dari narkoba? Oke, selanjutnya cara menghindari perkelahian pelajar. Saya akan memberikan 2 poin. Yang pertama, pengembangan pribadi yang optimal melalui pendidikan di sekolah. Dan yang kedua, mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis. Berikutnya adalah dampak minuman keras dan narkoba. Yang pertama adalah menyebabkan gangguan saraf, merusak uang, serta menimbulkan dosa. Dan yang keempat, mengapa perkelahian yang pelajar dilarang dalam Islam? Karena tidak dapat kita pungkiri teman-teman bahwa perkelahian pelajar itu dapat menyebabkan banyak kemudaratan dalam kehidupan kita. Nah, jadi kesimpulannya di sini, perkelahian remaja, khamar dan narkoba merupakan sesuatu yang banyak memberikan kemudaratan. I did not. Thank you so much for your attention. Sekian. Oke, terima kasih. Jadi semua sudah mempresentasikan hasil kerja kalian masing-masing. Ya. Selanjutnya, ya, kita akan sama-sama menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini tentang apa? Ya, menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Baik. Jadi di pertemuan hari ini kita sudah banyak mempelajari tentang bagaimana kita bisa menjauhkan diri dari perkelahian, kemudian minuman keras, narkoba, ya, dan bagaimana cara kita untuk menghindari semua itu, ya. Jadi kesimpulannya adalah dari sekalian, marilah kita menjaga diri dari lingkungan yang tidak baik, dari kelompok yang tidak baik, dan menjauhkan diri dari tempat-tempat yang banyak terjadi penjualan miras, dan pada teman yang suka melakukan tawuran, yang suka minuman keras, dan suka melakukan narkoba. Nah, supaya apa? Supaya hidup kita sehat, segar bugar, dan selamat dari dunia sampai akhirat. Apa yang kalian rasakan setelah mempelajari tentang bahayanya perkelahian, minuman keras, dan narkoba? Apakah kalian sudah bisa untuk mempraktikkannya di masa depan? Ya, harus bisa ya. Karena kalian sudah ketahui tadi betapa bahayanya
narkoba, tawuran, perkelahian, dan minuman keras. Untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, ya, saya selaku guru memberikan arahan nasihat kepada kalian semua agar kita semua menjadi orang-orang yang selamat dari dunia sampai akhirat. Marilah kita sama-sama menghindari yang namanya perkelahian, tawuran, minuman keras, dan narkoba. Karena semua itu akan mencelakakan hidup kita, ya, celaka di dunia dan celaka di akhirat. Demikian materi pada hari ini. Silahkan ketua kelas memimpin doa penutup. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.